Halo, selamat datang di Mancing Crypto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas suatu project GameFi, game crypto, game NFT yang bernama Doge Dash. Ini dia Doge Dash. Doge Dash ini koinnya sudah launching dengan nama Doge Dash, ticker simbol Doge Dash. Bisa dibeli di Gate.io, PancakeSwap, di Binance Smart Chain, Bitmart, dan Latoken ya guys. Doge Dash. Jadi pertama kita akan bahas projectnya Doge Dash. Kedua kita akan bahas gamenya, gameplaynya. Ketiga kita akan bahas kekurangannya apa. Keempat kita akan bahas keunggulan dari project Doge Dash ini apa. Dan yang terakhir itu apakah worth it untuk masuk ke project Doge Dash ini. Oke, jadi ini websitenya Doge Dash. Jadi Doge Dash ini ada di jaringan Binance Smart Chain ya guys. Jadi Doge Dash ini adalah game play to earn dengan konsep seperti Temple Run, Subway Surfer, Mario Run, dan lain-lain. Gini guys, jadi kita lari-lari pakai karakter anjing kita, lari-lari ngambil-ngambil koin gitu guys. Oke, coba kita lihat trailernya dulu. Ini dia trailernya. Nih guys, play to earn. Nih ngambil-ngambil koin, lalu koinnya masuk ke wallet katanya. Nah gitu guys, jadi inti dari gamenya kayak gitu. Kita main game, di gamenya kita ngambil-ngambil koin dan koinnya masuk ke wallet gitu guys. Oke, kita sekarang langsung ke ini, investor decknya yang 2022 nih. Nah, jadi Doge Dash ini foundernya itu adalah Paul Caslen. Paul Caslen ini siapa bang? Paul Caslen ini adalah ini guys, dia punya website portofolionya. Nah, jadi dia itu adalah kreatif director untuk panggung-panggung artis guys. Jadi ini panggungnya itu dia yang ngatur nih guys. Jadi Paul Caslen ini dia kerjasama sama banyak penyanyi ya guys. Kayak ini guys. Jadi dia pernah kerjasama sama Camila Cabello, Shawn Mendes, Dua Lipa, Post Malone, Justin Bieber, Rihanna juga pernah. Jadi gitu guys. Jadi dia ini kreatif director terkenal di Amerika, terutama di industri musik Amerika ya guys. Ini dia. Ini token Doge Dash itu udah launching dari Oktober 2021. Jadi udah cukup lama. Token holdernya itu 100.000 ke atas guys. Coba kita lihat apakah benar 100.000 ke atas. Nah, token holdernya hampir 100.000 holder. Ini banyak banget. Nah, di sini juga tertulis ada iOS dan Android. Nah, ini dia gamenya yang di Android guys. Jadi ada gamenya yang di Android dan iOS, tapi itu mereka yang di Android dan iOS tidak bisa play to earn guys. Jadi kayak seperti demo untuk kita latihan aja guys. Kita latihan gamenya. Untuk versi play to earn-nya sendiri itu hanya bisa dimainkan di website portal.dogedash.com guys. Ini guys. Oke, kita lanjut ke ini ya dulu. Nah, ini dikasih tahu ya achievement mereka, Twitter followernya. Coba kita lihat Twitternya. Twitter follower itu 55.000 nih, dan cukup rame. Like-nya, retweet-nya juga banyak. Bisa dilihat komunitasnya aktif ya guys. Sering ini juga Twitter Space, AMA di sini, dan Telegram ya, kita lihat ya Telegramnya. Telegramnya ada 16.241 member guys. Rame. Oke, lanjutnya ini dia. Jadi sistem play to earn dari Doge Dash itu apa? Kita main, kita bayar token sebanyak 100 Doge Dash, bisa sekali main guys. 100 Doge Dash itu berapa? Sekarang harganya 2,63 rupiah. Murah guys. Jadi kalau 100 itu 263 perak guys untuk sekali main game Doge Dash. Murah ya guys. Jadi mainnya gini, kita bayar dulu 100 token, kita main ngambil-ngambil koin kayak gini ya guys ya, sambil ngindarin rintangan gitu. Dan kita punya nyawa di sini sebanyak 3 nyawa ya guys. Jadi ada 10 level. Jadi ketika kita selesai 10 level tersebut, kita bisa dapat koin-koin yang kita ambil di game guys. Jadi di akhir permainan kita dapat semua koin yang kita ambil di dalam game ini gitu guys. Lalu dari situ baru bisa kita jual ke dalam BUSD atau BNB gitu guys. Ini sistemnya skill to earn guys. Skill to earn. Jadi kalau kita jago, kita bisa cuan. Beda sama sistem play to earn biasanya. Kita mau main itu butuh modal yang cukup lumayan mahal. Lalu mainnya cuman idle gitu. Kita nggak mainin, kita cuma nonton kayak Lunaras, Bom Crypto, dan game-game lain-lainnya. Kita main ngeliatin doang, nanti dapat reward gitu guys. Kalau ini modalnya kecil, tetapi kita harus jago guys. Kita harus jago mainnya. Lompat-lompat, ngindarin musuh,
dulu, nyawanya jangan sampai habis gitu guys. Jadi kalau nyawanya habis, kita mati, nyawa tiga-tiganya habis, ya kita tidak dapat reward koin yang kita ambil di game itu guys. Jadi harus selesai 10 level baru bisa masuk ke wallet. Tetapi ada perubahan sistem play to earn-nya. Kalau dulu itu kayak gitu, kalau sekarang itu sistem leaderboard guys. Sistem ranking leaderboard. Jadi untuk kita dapat reward itu kita harus masuk ke dalam ini guys, top 100 leaderboard harian. Jadi ada ranking. Kita masuk ke 100 besar itu baru bisa dapat reward. Rewardnya itu dari kita akumulasi, kita bayar itu guys. Kan tiap kali main bayar 100 token, 100 token itu diakumulasi selama 1 hari, nanti baru disebar guys ke 100 player terbesar itu. Nah, itu dari dari nomor 1 itu dapetnya lebih banyak daripada yang nomor 2 dan seterusnya ya guys ya. Makin bawah itu semakin sedikit. Nah, ini dikasih lihat juga nih tokenomics-nya. Nih, mereka nih di sini dijelasin nih. Nah, mau bisa beli Dodge Dash pakai credit card, cross chain juga dengan jaringan-jaringan lain. Mau listing di exchange lebih banyak lagi. Nih, mau ada fitur play to earn di HP. Kalau sekarang belum ada ya guys, fitur play to earn di HP. Kalau yang di HP itu, yang di Android iOS itu demo ya guys, demo gameplay. Kalau mau main di HP, maksain main di HP, itu bisa pakai Kiwi Browser atau Yandex. Buka websitenya, download extension MetaMask dan lain-lain. Nih, becoming a multi-game studio. Nah, ini dia guys. Establish metaverse presence. Nah, ini mereka tuh mau ini guys, bikin game lain. Ntar kita bahas ya guys. Nah, ini pemain-pemain Dodge Dash itu kebanyakan ada di Brazil, USA, Filipina, Indonesia, Thailand, India. Indonesia cukup ini ya, dikenal ya. Nomor 4 nih disebutnya. Nah, kita bahas NFT ya guys. Jadi Dodge Dash ini punya NFT juga. Jadi keuntungannya kalau kita punya NFT Dodge Dash itu ada super powernya guys, ada ability-nya. Seperti ini, ada mahkota. Kalau ada mahkota itu kita ngambil koin itu langsung 3x guys. Ngambil 1 langsung jadi 3, ngambil 2 jadi 6 gitu guys. Lebih banyak rewardnya di sini guys. Nah, kalau yang ada halo-nya ini ada extra life. Kalau sepatu yang kayak gini ada super jump ya. Nah, kalau ada gold chain kayak gini, kalung emas ini 2 kali guys. Ambil 1 koin jadi 2 gitu. Yang X ini sama ya fungsinya sama halo ya, yang mata X. Kalau yang ada sayapnya ini super jump. Jadi harga NFT-nya itu 0,03 Ethereum. 0,03 Ethereum. Kalau 0,03 Ethereum itu berarti sekitar 1,3 juta guys. Untuk NFT-nya paling murah guys. Cuman kalau yang lihat yang paling murah-murah ini sih nggak ada ini ya guys, nggak ada super powernya ya guys. Yang ada super powernya yang bagus itu yang mahkota sama itu chain ya, yang ada kalung emasnya. Kayaknya lebih mahal guys. Kita lihat di sini yang ini sih nggak ada sih guys. Nah, ini dia guys. Jadi mereka itu mau bikin game baru yang bernama Dodge Dash versus Zombies. Jadi gameplaynya itu seperti Subway Surfer guys. Jadi gameplaynya kurang lebih mirip lah sama Dodge Dash yang sekarang ini. Tetapi ini versi 3D. Jadi kayak gini guys. Gesernya kiri kanan gitu. Bukan lompat atas bawah ya guys, kayak Subway Surfer kayak gini. Nah, ini ada marketingnya juga, cukup mantap ya marketingnya ya. Ada billboard nih, ada Snoop Dogg juga di sini, billboard lagi, ada merchandise dan lain-lain. Nah, ini Instagramnya juga mereka pernah marketing di ini guys, akun Instagram Wealth sama NFT. Jadi ngeposting artikel mengenai Dodge Dash di kedua platform Instagram ini ya guys. Snoop Dogg pun juga pernah ngepost nih, nonton Lakers ya di shootnya Dodge Dash di Crypto.com Arena. Mereka aktif di TikTok, promosinya di YouTube juga banyak yang ngebahas. Nah, ini full timnya guys. Selain tadi Paul Caslin, ini ada banyak. Ada Sander, ada Cordell Brodus. Nah, ini Cordell Brodus ini anaknya Snoop Dogg guys. Anaknya Snoop Dogg. Nah, ini yang bikin game ya guys. Namanya Sam Lucik. Ini ada Ambassador, juga ada yang lain-lain. Timnya ngedox ya guys. Timnya ngedox. Oke guys. Saya ini mau nyoba gamenya, tapi pas connect wallet saya pencet ini nggak mau keluar MetaMask-nya guys. Aneh juga. Mungkin ada bug kali ya, ada bug apa error apa gimana. Dulu saya udah pernah main gamenya, tapi saya karena nggak jago, jadi saya nggak terusin gitu guys. Jadi kurang lebih ya gameplaynya ya seperti ini ya guys ya. Seperti ini gitu, lompat-lompat gitu, ngambil-ngambil koin, dan koinnya ini masuk ke poin leaderboard guys. Masuk ke poin leaderboard. Jadi nanti kita bersaing tuh sama orang-orang lain dalam berkompetisi naikin ini peringkat di leaderboard. Beda sama dulu, itu sistemnya play to earn-nya ya kita ngambil koin ini ya, koin ini selesai 10 level ya dapat masuk ke wallet yang ini. Kita ambil di sini ya guys. Jadi sekarang lebih ke PvP fokus ya guys. Nah, kalau nggak salah mereka juga mau bikin game Dodge Dash Kart ya namanya guys. Jadi sistem balapan gitu guys. Dodge Dash Kart, tapi belum ada ini sih informasi lebih lanjut. Cuman yang perlu diperhatikan yang ini aja guys. Dodge Dash versus Zombies. Kita bahas kekurangannya. Kekurangannya apa? Jadi
kekurangan yang pertama itu dulu Doge Dash itu sistemnya token reflection ya guys. Jadi dulu teksnya 10%, lalu ada reflectionnya. Jadi kayak token-token komunitas guys. Jadi di sini lagi nge-hype nih pas awal launching nih, token komunitas gitu. Ada reflectionnya. Lalu dia ngedam nih guys, karena dia ada perubahan sistem dari teks yang 10% ada reflectionnya. Ini reflectionnya dimatiin, lalu ada teksnya sekarang 5% ya guys, ke burn sama ke marketing. Jadi ada perubahan sistem di situ. Jadi dulunya itu token kayak token meme coin, kayak token micin lainnya, sistem text reflection. Tapi sekarang lebih fokus, mereka ganti haluan fokus ke token gaming guys. Token gaming dengan sistem burn yang cukup lumayan guys. Jadi kekurangannya itu kalian harus perhatikan kalau tiap kali beli dan jual itu ada tax 5% guys. Tax 5%. Ini bisa jadi keunggulan, bisa jadi kerugian ya guys. Kalau kita lihat dari segi kerugian itu, jadi ya itu rewardnya yang kita dapatkan dari gamenya ada pas kita jual itu ada tax 5% guys. Tetapi bagusnya itu chartnya seimbang guys, karena ada sistem burning tiap kali kita beli dan jual, burning guys. Beda sama game-game kripto lain yang burningnya itu manual ya guys. Kalau ini automatic tiap kali kita beli dan jual guys. Jadi harga bisa lebih stabil gitu. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua itu dari segi chart ini jauh banget ya guys, turunnya lumayan jauh. Jadi semoga aja sih bisa balik lagi naik ke ATH yang lama ya guys, bisa balik ke ATH yang lama. Soalnya kadang kalau investor atau player itu kadang kalau ngelihat chart udah kayak gini, takutnya mereka udah takut duluan guys, udah males duluan gitu untuk masuk guys. Lihat udah project apakah udah lewat ini masanya gitu guys. Cuman ya ada project-project yang naik ke ATH terus turun ngedam lama sideways terus akhirnya naik lagi nembus ATH yang lama. Nah contohnya itu ini guys, contohnya ini Cardano guys. Jadi Cardano ini sempat rally ATH terus sideways lama banget nih guys, sideways lama banget, habis itu dia naik gitu, naik banget. Bisa jadi Doge Dash bisa naik lagi kayak gini guys. Mungkin nanti katalisnya itu Doge Dash versus zombies, atau nanti ada Doge Dash cardnya itu guys, atau mungkin nanti bakal ada marketing gila-gilaan atau siapa, atau mungkin listing di Binance atau apa, akhirnya bisa ngepump gila-gilaan lagi. Nah itu deh guys, projectnya lagi diuji gitu, fase projectnya lagi diuji. Kelebihannya apa? Kelebihannya menurut saya itu di timnya guys. Di timnya ini bagus lah, terutama Pak Paul Cashlin ini mantep lah, ngedox gitu, orang terkenal. Mereka juga sering live voice chat, Twitter Spaces gitu, sering banget update berita seputar Doge Dash ya guys. Jadi mereka ini meskipun tokennya lagi anjlok, lagi sepi, lagi di bawah, tapi mereka terus berjuang guys. Mereka terus berjuang untuk building gitu, untuk lanjutin projectnya. Yang visi-misinya itu mereka mau bikin sistem multi game guys. Gak cuman game yang Doge Dash yang ini, tapi ntar ada Doge Dash 3D, Doge Dash Undead itu, sama Doge Dash Card. Nah itu ntar jadi suatu ekosistem yang multi game anjing gitu ya. Bisa jadi ini kayak seperti karakter itu guys, Mario guys. Jadi ada Mario Bros yang lompat-lompat, ada Mario yang Mario Kart yang balapan, nanti ada Mario yang apa, kayak gitu guys. Mungkin bisa jadi ini adalah Mario-nya kripto guys, bisa jadi ya guys. Oke, jadi itu kelemahan dan keunggulannya, dan kita bahas apakah worth it masuk ke Doge Dash ini. Nah, menurut saya ini adalah lagi di fase projectnya lagi diuji guys, lagi sideways nih guys, sama kayak ini guys, Cardano nih lagi sideways di sini guys. Apakah mungkin bisa kayak Cardano nih guys, naik gitu tinggi banget? Bisa jadi, bisa juga enggak. Itu dia guys, bisa iya, bisa juga enggak. Nah, nanti mungkin kalau keluar Doge Dash Undead-nya keluar, itu bisa aja naik gitu guys, atau Doge Dash card-nya bisa aja naik, atau mungkin si Pak Paul ini gunain koneksinya gitu guys. Jadi ibaratnya Rihanna, Justin Bieber, Shawn Mendes, Camila Cabello ngumpul bareng main Doge Dash gitu, dikumpulin sama Paul Cashlin gitu. Terus akhirnya dijadiin iklan atau gimana buat materi buat marketing gitu. Akhirnya orang-orang pada nge-FOMO gitu, nge-FOMO naik gitu. Bisa juga kayak gitu guys, bisa. Ada kemungkinan kayak gitu. Tapi ya ini guys, ini lagi masa fase diuji. Tapi ya pantau aja guys. Jadi itu dia review dari Mancing Crypto. Kalau kalian suka dengan review Mancing Crypto, jangan lupa buat di subscribe dan di like videonya. Kalau kalian kurang suka juga bisa di dislike, silahkan aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa buat join Telegram kita, link ada di deskripsi. See you di episode berikutnya.